Ini masih kurang satu orang ya. Ini yang belum hadir siapa ini? Wali yang sakit tadi. Ya. Oke, jadi langsung saya mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi akan saya lanjutkan materi yang kedua, ya, yaitu kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan uji normalitas, ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan uji T. Oke. Jadi uji T sendiri, ya, merupakan jenis pengujian, ya, yang yang berguna untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistik. Ya, biasa nanti untuk nilai perkiraan ini nanti bermacam-macam, ya, bermacam-macam asalnya, ya. Ada yang kita tentukan sendiri berdasarkan isu atau bernilai persyaratan dan lain-lain. Kemudian biasanya nanti, ya, sampel nanti diambil secara acak dari populasi berisiko normal, ya. Dan juga nanti sampel nanti harus memiliki berskala interval ataupun rasio, ya. Kemudian kegunaan dari uji itu sendiri nanti adalah sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi, dan juga nanti pada intinya nanti bahwa uji tes sendiri nanti adalah untuk membandingkan dua min atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata ataupun karena kebetulan. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan nanti, ya, ini kalau menggunakan secara perhitungan secara manual, ya, jadi nanti hanya membandingkan antara θB dan sama T hitung, ya.
Jadi nanti apabila nanti T hitungnya nanti lebih besar dari tabel, maka anuana ditolak. Ya. Kemudian kalau T hitungnya nanti lebih kecil daripada tabel nanti ada anu diterima. Artinya nanti bahwa ada perbedaan. Ya. Kemudian yang pertama yaitu kita masuk ke materi yang pertama yaitu terkait dengan parity test. Ya. Ya. Jadi parity test ini adalah merupakan salah satu macam uji ya, uji T ya, yang berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Ya. Jadi sampel yang dimaksud nanti adalah yaitu berupa sampel yang sama namun mempunyai dua dua data. Kemudian dikatakan sampel berpasangan nanti jika ada pengukuran berulang, kemudian ada prosedur matching pada saat pengambilan sampel dan prosedur crossover pada uji klinik. Kemudian untuk tujuan sendiri nanti, ya tujuan adanya uji parititas nanti adalah digunakan ketika mempunyai dua observasi yang berkaitan, ya ini biasanya nanti dua kali observasi per objek dan ingin melihat apakah rata-rata variabel tersebut berbeda satu sama lain. Ya, di syarat dari penggunaan uji T ini nanti adalah yang pertama adalah datanya harus numerik. Ya. Kemudian dua kelompok sampel berpasangan dan memiliki distribusi normal yang kita sudah pelajari minggu kemarin terkait dengan bagaimana cara untuk uji normalitas pada data. Ya. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan sendiri nanti ya yaitu apabila nilai signifikansinya atau totalnya nanti kurang dari 0,5 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya ya. Kemudian jika nilai signifikansinya atau totalnya nanti lebih dari 0,5 maka tidak ada perbedaan yang diberikan antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya. Oke, kemudian untuk membuktikan ya untuk bagaimana cara analisis dengan menggunakan SPSS ya, yaitu di sini ada data ya di mana biasanya nanti untuk data eh, parity test ya dia nanti akan menguji perlakuan ya jadi ada perlakuan jadi sebelum sebelum dan sesudah diperlakukan ya. Jadi nanti akan melihat apa kelompok tersebut nanti dia berbeda atau tidak. Kemudian untuk langkahnya nanti, ya yang pertama yaitu menentukan hipotesis, kemudian menentukan batas atau tingkat kemaknaan atau level of signifikansi, kemudian perhitungan uji statistik, dan yang terakhir adalah uji kesimpulan statistik. Yang pertama yaitu penentuan hipotesis, ya. Jadi hipotesis nanti ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Jadi kalau hipotesis nol nanti tidak ada perbedaan signifikan, ya, karang Formosa di awal dan akhir pelakuan. Ini jika nilai signifikansinya lebih dari 0,005 ya. Kemudian eh hak hipernat itu ya apa namanya hipotesis alternatif nanti ada perbedaan diameter karang ya Formosa di awal dan akhir pelakuan ini jika nilai signifikansinya kurang dari 0,005 atau totalnya nanti kurang dari 0,005. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penentuan batas signifikansinya. Jadi nanti untuk batas signifikansinya nanti kita menggunakan tingkat keamanan yaitu 5% atau 95%. Ya. Jadi pasti nanti untuk melihat apakah nanti data nanti dia ada perbedaan atau tidak nanti ya. Jadi nanti adalah 0,005 yang digunakan untuk signifikansinya. Oke. Selanjutnya yaitu eh, langkah berikutnya
ya, yaitu uji statistika dengan menggunakan SPSS. Ya, ini sudah saya sediakan SPSS. Kemarin sudah diinstal apa belum? Ada yang sudah install SPSS-nya? SPS-nya sudah bisa diinstal, cuma nggak bisa dibuka, Pak. Nggak bisa dibukanya gimana? Seperti tidak di support sistem kayak gitu sih, Pak. Hmm. Coba nanti kalian bisa nyari di internet ya, berapapun nanti versinya ya terkait dengan SPSS ya. Jadi supaya nanti kalian nanti bisa analisis karena tadi eh, output dari kuliah ini nanti kalian nanti harus bisa menanalisis terkait dengan penggunaan SPSS dalam proses analisis data. Oke, jadi langkah pertama nanti kalau sudah dibuka, jadi akan muncul seperti ini, ya. Langkah pertama nanti diklik pada variable view, ya. Kemudian tinggal nanti diketik pada bagian name, ya, sesuai dengan data yang tadi, yaitu data sebelumnya nanti kan ada adalah dia sebelum, ya, tinggal nanti untuk pindah ke yang nomor dua yaitu tinggal di enter, ya, ataupun dipindah kursornya. Ya. Kemudian diketik setelah. Kemudian desimal ini bisa diubah sesuai dengan soalnya. Kemudian untuk label nanti bisa diisi ya. Ini sebelum pelakuan. Dan untuk bagian setelah nanti adalah setelah pelakuan. Ya. Oke. Jadi nanti kalau sudah ada ya tinggal nanti kita masukkan masuk pada bagian data view. Ya. Baru nanti kita tinggal ngopi ya di copy data yang ada di Excel ya. Tinggal di copy paste saja ini. Tinggal kita masukkan ke SPSS ya. Oke, kemudian kalau datanya sudah masuk ya, langkah selanjutnya nanti kita yaitu analisis ya. Yaitu dengan cara diklik analyze ya. Kemudian diklik pada bagian compare means ya di bagian paired sample t-test ya. Kemudian nanti kalau sudah masuk jenis mie ini, nanti tinggal kita masukkan saja pada variabel satu. Kemudian setelah nanti pada variabel 2. Ya. Kemudian nanti tinggal diklik bagian option. Ya. Ini kemudian diklik continue. Ya. Kemudian bagian bootstrap.
Kemudian nanti tinggal diklik pada OK. Nanti akan masuk seperti ini. Ya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat terkait dengan rata-ratanya, ya. Rata-rata dari data yang kita peroleh. Jadi data nanti ada 15. Di sini ada rata-rata, ada standar deviasi, kemudian ada standar error atau ya. Ini ada SD sama SE. Kemudian terkait dengan korelasinya di sini nanti ada hubungan ya karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian untuk membaca ya apakah data dari sampel ini nanti ya ini nanti dia ada hubungan atau tidak dilihat dari nilai signifikansi totalnya ya. Di sini ada ini kalau di sini kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Gimana kesimpulannya? Gimana, Jujun? Untuk tampilan SPS yang di layar sepertinya nge-freeze, Pak. Soalnya nggak kelihatan. Gimana? Gimana, Jujun? Ya. Jadi di sini nanti kita- ya. Jadi nanti kita bisa melihat pada bagian sini, ya. Sing to talentnya, ya. Karena di sini adalah dia 0,00 berarti dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Gimana? Ada yang bisa jawab? Sudah terlihat SPSS-nya? Maaf, Pak. Ya. Jadi di sini dapat disimpulkan ya, karena di sini adalah dia 0,000, berarti dia nanti adalah dia lebih kecil dari 0,5 artinya bahwa ada hubungan ya antara perlakuan antara sebelum dan sudah perlakuan pada diameter karang A Formosa tadi ya. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Ya. Jadi karena di sini hak nolnya ditolak, hipotesis nanti diterima, jadi bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan diameter karang A Formosa di awal dan di akhir pelakuan. Ya. Jadi di sini nanti karena di sini sing to talentnya nanti adalah 0,000 ya dan inisialnya adalah kurang dari 0,5 maka hak nolnya ditolak, hipotesis alternatifnya diterima. Oke. Itu untuk uji sampel parity test. Ya. Kemudian yang kedua, ya,
yaitu terkait dengan independent sample t-test. Ya, jadi kalau independent sample t-test, ya, jadi uji di sini nanti ini untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang di independen. Ya, di contoh kasusnya nanti, ya, jadi nanti untuk mengetahui hubungan antara status merokok, ya, ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan, ya. Jadi responden nanti terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang merokok dan yang tidak merokok. Ya. Fungsi dari independensi sampelitas nanti ini ingin membandingkan antara kedua min ya dari kelompok data tersebut. Ya, jadi membandingkan antara yang merokok dan tidak merokok nanti apakah nanti mempengaruhi berat badan pada bayi. Ya. Kemudian untuk syaratnya, syarat independen sampelitas nanti yang pertama itu datanya berdistribusi normal dan homogen. Ya. Kemudian kedua kelompok data independen atau bebas dan variabel yang dihubungkan nanti berbentuk numerik dan kategori. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan ini masih sama ya antara yang paired dengan independen ya. Jadi jika nilai signifikansinya atau totalnya nanti kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya. Kemudian jika nilai signifikansinya total nanti lebih dari 0,05 ya, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya. Kemudian ini untuk rumus uji T, ya ini kalau kita menggunakan manual, ya kita lanjutkan. Ya ini untuk contoh uji, ya. Jadi ini ada seorang guru, ya ingin mengetahui apa pengaruh musik klasik, ya terhadap kecepatan mengerjakan puzzle pada anak TK. Setelah mendapatkan 16 orang anak TK, ia mengajak mereka untuk dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok KE dan kelompok KK. Jadi KE nanti dia diperdengarkan dengan musik klasik ya saat siswa tersebut nanti mengerjakan puzzle dan yang kelas KK ini tidak diperdengarkan ya. Jadi nanti ingin membandingkan apakah ada hubungan ya antara yang diberi musik dengan yang tidak diberi musik. Ya. Kemudian untuk langkahnya nanti sebenarnya pada sampel prioritas yaitu menetapkan hipotesis, kemudian menentukan batas atau tingkat kemaknaan, kemudian perhitungan uji statistik dan kesimpulan dari uji statistik itu sendiri. Ya. Kemudian untuk menentukan hipotesis, yang pertama itu ada alternatif 0 h 0-nya, yaitu tidak ada pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle. Ini kalau apabila nanti eh, T hitungnya yaitu nanti lebih besar daripada 0,005. Sedangkan hipotesis nanti ada apabila ada pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle. Itu nanti apabila nilai T tesnya ya atau istilahnya T hitungnya nanti dia lebih kecil daripada 0,005. Kemudian untuk taraf signifikansinya nanti kita menggunakan 5% ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya ya sama dengan yang tadi yang verti test ya. Jadi kita nanti akan membuat dulu ya pada variabel view-nya ya. Ini jadi ini kita tulis KK dan B aja ya. B. Ini kalau A nanti diperdengarkan musik klasik. Kemudian yang B kan dia tidak
Jadi nanti kalau sudah ada datanya di Excel nanti tinggal kita copy saja, kita masukkan. Ini berhubung tidak ada komanya, jadi nanti di sini desimalnya kita nolkan saja. Kemudian untuk acara analisanya nanti, ya yang pertama yaitu klik analyze, ya. Kemudian pada bagian ya compare means ya pada bagian independent sample t-test. Kita klik, ya. Dan nanti tinggal kita masukkan pada bagian sampel variabel, ya. Kemudian grupnya nanti analyze, ya. Kemudian independent sample test option, ya, ini 95%. Nah, klik continue, kemudian tinggal klik OK. Nah, ini Pak. Sebentar nih saya cek dulu.
Oh, gini-gini. Ini saya masukkan datanya ya. Kan seperti itu. Oke. Kemudian klik pada bagian value. Ya, ini klik satu, yaitu kelas. Coba kelas A gitu aja ya. Yang dengan musik klasik. Ya. Kemudian yang dua nanti tanpa. Dan nanti tinggal kita kasih kode satu, copy aja bisa. Kemudian ini dua, lalu nanti klik analyze ya. Dan pada bagian compare min, pada independent multitask ya. Oke, kemudian klik oke. Ya. Oke, jadi nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini untuk N-nya ada 15, ada rata-ratanya, ada standar deviasi dan ada standar error ya. Kemudian untuk membacanya ya, membaca di sini kita melihat pada bagian snap to tiltnya di sini. Ya. Di sini adalah dia yaitu 0,079 ya. Dikatakan bahwa di sini dapat kita simpulkan seperti ini. Ya, ya. Jadi bahwa di sini ya yaitu eh, nilai T hitungnya yaitu 0,0797 dan dia nanti adalah dia lebih besar daripada 0,05. Dapat dikatakan bahwa bersimpulkan bahwa hak nolnya ditolak, hak satunya diterima ya. Jadi bersimpulkan ini tidak ada pengaruh ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak ada pengaruhnya ya. Ada pengaruh antara yang diberi musik klasik dengan yang tidak. Seperti itu. Untuk bagaimana cara untuk uji sampel titesnya. Dari sini untuk uji titesnya ada yang ditanyakan. Jadi nanti silakan kalau belum paham ya, itu bisa dilihat di video yang sudah saya share ya terkait dengan langkah-langkahnya. Iya, Pak, masih bingung di langkah-langkahnya aja sih, Pak. Gimana? Ini masih bingung di langkah-langkahnya aja sih, Pak, tadi. Oh ya. Oke, jadi nanti supaya kalian paham, nanti akan saya berikan tugas ya. Silakan nanti dianalisis langkah-langkahnya ya.
Dan supaya nanti kalau pada saat seumpama nanti pada saat kalian penulisan karya tulis nanti, kalian nanti sudah isinya sudah bisa. Yaitu harapan dari Bu Lela itu seperti itu. Ini sebentar ini baterai saya harus cari chargeran dulu. Untuk uji titesnya sudah selesai. Ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, ya, yaitu terkait dengan analisis ragam. Ya. Baik nanti satu arah maupun dua arah. Ini pada belum berhasil semua untuk instalasinya. Anda sudah bisa instalasi? Iyun tadi sudah nyoba download di Google kayak gitu, Pak, tapi tetap nggak bisa dibuka, Pak, filenya. Oh. Atau kalian punya Telegram? Iyun ada apa Telegram, Pak? Hmm. Coba nanti ngechat di saya ya. Eh, di tele nomornya sama dengan yang di WA ya. Nanti akan saya kirimi untuk SPSS-nya. Siapa tahu nanti kalau ndak download di saya kemarin ada beberapa mahasiswa itu memang di masa saya ya. Itu ada beberapa mahasiswa itu yang memang banyak yang error ya. Setelah download di Google Drive, tapi kalau lewat itu mana-mana tele itu bisa. Jadi nanti akan semua tugas-tugas nanti akan saya kirimkan di situ. Dibuat grup apa sendiri-sendiri nggih, Pak? Itunya, Pak. Boleh, kalau kalian mau bikin grup, jadi nanti saya silahkan nanti dimasukkan, ya. Saya dikirim linknya saja ya, di grup. Jadi nanti kita diskusinya enak. Jadi pada saat nanti kalian setelah mungkin setelah kuliah ini selesai, kalian nanti semua pada saat analisis data nanti bisa diskusi dengan saya. Oke, baik, Pak. Silakan nanti dibikinkan ya, Mbak Yuyun. Oke, Pak.
Ya, oke. Eh, kita lanjutkan ya, yaitu terkait dengan analisis varian satu arah. Ya. Jadi analisis varian satu arah nanti atau ANOVA nanti itu merupakan suatu metode ya untuk menguji hipotesis terkait dengan kesamaan rata-rata dari tiga atau lebih dari populasi. Ya. Asumsinya bahwa sampel nanti diambil secara random dan saling bebas atau independen, kemudian populasi berdiri normal. Oh, saya belum share screen ya. Kemudian dia analisis normal dan mempunyai populasi kesamaan yang variansi. Kemudian untuk fungsinya sendiri nanti untuk mengetahui ya perbedaan antara tiga kelompok atau perlakuan ataupun atau lebih. Ya. Kemudian ujian seragam satu arah nanti selalu memiliki daerah penolakan ya di sebelah kanan dari ekor kurva di sudut F. Ya. Kemudian nanti untuk pengujian hipotesis dengan ANOVA ini memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Kemudian untuk macamnya nanti ada dua, ya, yaitu ada RAL dan ada RAK, ya. Yang tahu yaitu RAL. RAL nanti biasanya nanti dia, ya, ini banyak ditemukan penelitian nanti dia di laboratorium maupun di rumah kaca, ya. Jadi faktor ini dapat mempengaruhi percobaan, ya, ya dapat dikontrol dan percobaan yang dilakukan di rumah kaca ataupun di laboratorium. Ya, bisa nanti satuan percobaan nanti yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang dicoba atau diteliti. Ya, jadi kalau dilihat dari ciri-ciri nanti ya RAL nanti dia ada keseragaman dari respon sendiri. Ya, jadi hanya perlakuan dan galat yang mempengaruhi dari macam percobaan. Kemudian untuk keuntungan nanti, ya, keuntungan dari RAL nanti yang pertama nanti perancangan dan pelaksanaannya mudah, ya. Kemudian analisis data sederhana dan juga nanti lebih fleksibel dibandingkan dengan RAK. Di dalam hal jumlah perlakuan, kemudian jumlah ulangan dan dapat dilakukan dengan ulangan yang tidak sama. Kemudian ternyata alternatif parametrik yang sesuai. Jadi apabila nanti pada saat ujinya nanti ya dia datanya tidak normal, otomatis nanti kan dia harus diuji non parametrik. Jadi kalau nanti dia lebih mudah, misalnya untuk kesesuaiannya ya, kesesuaian dalam proses uji non parametrik nanti lebih mudah. Ya. Ini untuk kentungan ya. Nanti silahkan ini bisa dibaca di dia bisa dilihat di apa namanya video. Kemudian kita langsung saja ke bagaimana proses perhitungannya ya. Jadi di sini ada perhitungan ya, yaitu ada suatu percobaan dilakukan untuk membuktikan adanya dugaan bahwa kadar air pengeringan simplisia dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara di ruang pengeringan. Untuk itu dilakukan percobaan pengeringan pada empat taraf kecepatan aliran udara, yaitu 0,7, 0,8, 0,9 dan 1,1 ya, 1 menit per second. Kemudian untuk ulangannya nanti ada 6 ya. Kemudian untuk langkahnya ya langkah nanti membuat hipotesis dulu sebenarnya kayak tadi ya anunya nanti adalah laju aliran udara tidak berpengaruh nyata secara signifikan ya terhadap kadar air simplisia. Kemudian HA-nya nanti laju aliran udara berpengaruh yang nyata terhadap kadar air akhir simplisia atau laju air aliran udara yang berbeda akan memberikan hasil kadar air akhir simplisia yang berbeda secara signifikan.
Oke. Kemudian bagaimana caranya ya? Cara nanti spiralnya kayak yang tadi ya. Ini saya hapus dulu ya, Ja. Yang pertama nanti ada kita masukkan di saja untuk perlakuannya ya. 0,7, 0,8, 0,9, 1. Oke. Kemudian untuk caranya kita masuk pada bagian verbal view ya. Di sini kita ketik perlakuan, kemudian nanti ada ulangan dan ada kadar. Karena ini tidak ada desimalnya, kita nolkan aja. Ini labelnya nanti perlakuan. Kemudian ini ada ulangan. Ini kadar air. Kemudian pada bagian value nah ya, nanti kita klik value ya. Kemudian di sini dia ada pelakunya ada 0,7 M per S. Kemudian untuk duanya 0,8 ke 9. Empatnya 1. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan. Jadi perlakuan nanti 1 ya, kita ketik 1 itu sesuai dengan ulangannya. Tadi ulangannya ada 6, jadi nanti 3 juga ada 6, 4 juga begitu. Jadi perlakuan nanti ini disesuaikan dengan jumlah perlakuan. Jadi kalau perlakuan 3 nanti ya sampai 3, kalau sampai 6, 6. Kemudian untuk ulangannya, ya kita tinggal ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti tinggal kita bisa copy karena ini sama. Dan tinggal kita masukkan datanya yang di Excel tadi. Dimasukkannya nanti itu satu-satu ya, sesuai dengan pelakuannya. Karena ini untuk mempercepat, jadi nanti kita tinggal pindah-pindah aja.
Ya, di master. Oke. Kemudian untuk langkahnya, ya kalau datanya sudah dimasukkan, ya klik analyze, ya. Kemudian pada bagian kompermin, ya ini untuk RL tadi ya, kompermin, kemudian one way ANOVA, ya tinggal kita masukkan. Ya. Jadi untuk kadarnya nanti masuk di dependent list, kemudian untuk pelakuannya nanti ini masuk pada faktor. Ya. Kemudian pada klik pada bagian option, ya, yaitu diklik deskripsi dan homogenitas. Ya. Dan klik continue. Ya. Tinggal nanti klik OK. Nanti akan muncul data seperti ini. Ya, ini ada deskripsinya. Jadi data aja 6, kemudian di sini ada rata-ratanya, ada variasi, ya kemudian ada cacat errornya. Kemudian kalau dilihat dari homogenis nanti dia datanya homogen. Ya. Kemudian kalau dilihat dari hasilnya, ya ini sudah dilihat bahwa apabila di sini nanti nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka di sini kan 0,00 ya. Jadi dapat simpulkan bahwa eh, datanya nanti ya ini ada pengaruh apa namanya ada pengaruh aliran udara terkait dengan kadar air dari simplisia di situ. Jadi nanti ya tinggal kalau data sudah masuk nanti tinggal klik analyze ya. Kemudian pada bagian compare min dan pada bagian one ANOVA itu untuk RAL-nya ya. Kemudian untuk yang jenis yang kedua ya ini RAK ya. Untuk raja cak kelompok nanti ini biasanya yang ada di lapang ya di lapangan karena kita tidak bisa mengontrol dari perlakuannya. Jadi nanti untuk analisisnya ya cukup ini kita bisa pakai data ini ya. Jadi nanti bisa ditampilkan dengan ulangan dan cara klik analyze ya. Kemudian pada bagian general linear model pada bagian univariate ya. Kemudian bisa masuk ini pelakuan kadar airnya nanti masuk di dependent dan faktor dan ininya nanti masuk di faktornya ya. Kemudian diklik pada bagian model ya. Ini pada custom ya, kemudian diklik di drag dua-duanya, klik pada bagian interaksi. Klik continue ya. Kemudian klik pada option overall dimasukkan di display min ya. Diklik dan diklik homogenitas. Klik selanjutnya klik continue ya berarti klik OK ya. Jadi ulangan nanti ada 4 ya. Sini nanti ini ada zona deviasinya enggak masuk ya.
Ya, jadi caranya seperti ini ya. Eh, ini jadi tidak usah ada interaksi untuk modelnya. Di aja. Jadi new. Ya. Kemudian tik oke ya untuk saat deviasinya, sisi-sisinya ya. Dan nanti kita bisa lihat di sini untuk perlakuannya ya, pengaruh perlakuan dan pengaruh ulangannya ya. Jadi di sini nanti untuk ulangan nanti dia tidak berpengaruh, tapi di sini untuk perlakuan nanti dia berpengaruh ya. Jadi seperti itu untuk eh, langkahnya dalam uji analisis varian yang tunggal ya atau ANOVA tunggal. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan untuk ANOVA dan uji T-nya. Jadi nanti kalau sekiranya kurang saya kecepatan, silakan nanti bisa diulang-ulang ya untuk video yang sudah saya share. Tinggi, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Mungkin kita gimana? Kita lanjutkan atau kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini? Ini kan masih ada nanti untuk ANOVA, kemudian ada parametrik, dan juga nanti untuk regresi. Atau kita istirahat dulu ya, istirahat, kurang lebih nanti ngajam, nanti kita mulai lagi. Ya, dan nanti ada silakan kita sholat asar dulu ya. Oke, kita pending dulu ya. Jadi nanti kalau nanti sekiranya hari ini kita bisa menyelesaikan semua materi, ya jadi kita selesaikan. Tapi kalau nanti belum bisa nanti ya kita selesaikan minggu depan. Baik, Pak. Ya, silakan mungkin bisa sholat asar dulu. Ya, ini sudah karena ini sudah hampir jam 4 seperempat ya. Oke. Ini kalian bisa live dulu ya. Nanti kita gabung lagi nanti jam 16.30 kalau mau live dulu ya. Baik, Pak.
Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Ini Pak. yang belum masuk siapa ini? Lutfiah, Masih. Pak. Sedangkan Mbak Ya. Yeriza izin karena sedang sakit. Ah, yang satunya siapa yang tidak masuk ini? Yang belum masuk? Nursiah ya? Iya, Pak. Pak Lutfiah belum masuk lagi, Pak. Ya. Kita tunggu dulu ya. Baik, Pak. Gimana? Sudah dihubungi Yujun? Sudah dihubungin, Pak. Ya. Pak, maaf untuk Lutfiah lagi ada kendala di sinyal, Pak. Gimana ya, Pak? Atau mungkin gimana? Kita akhiri saja ya. Nanti untuk yang dua ragam satu arah itu kita lanjut minggu depan. Gimana? Jadi bisa, Pak, biar semuanya bisa ikut, Pak. Gimana? Nggih, Pak, nggak apa-apa, Pak, biar semuanya bisa hadir. Oh gitu. Itu aja ya. Oke, kalau gitu mungkin bisa saya akhiri ya untuk perkeluaran hari ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti untuk rekamannya nanti akan saya kirim ya. Ya, silakan nanti Yujun untuk bikin itu ya, untuk bikin grup di Telegram ya. Nanti untuk saya kirimkan tugas kalian nanti untuk nilai UAS-nya. Ya, terima kasih. Nggih, Saya izin live dulu ya. nggih, baik, Pak.